Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kadafi. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Kemudian materi yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran hadis Al-Quran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang sebuah pembelajaran Al-Quran, untuk membantu menjelaskan bagaimana alat yang digunakan untuk menunjang sebuah pembelajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian ada berbagai macam metode pembelajaran, yaitu yang pertama terdapat media visual. Media visual adalah media yang contohnya yaitu berbasis ilustrasi, kartun dan lainnya. Kemudian yang kedua ada media audio, yaitu media yang dimana mengarahkan indera pendengaran. Strategi ini cocok untuk menggunakan strategi pembelajaran untuk menghafal Al-Quran. Kemudian ada media audiovisual, yaitu dimana media audiovisual adalah menggabungkan antara audio dan visual, yang dimana menampilkan sebuah video untuk membantu sebuah pembelajaran. Kemudian media yang cocok untuk pembelajaran dalam Al-Quran yaitu menggunakan media audiovisual, yang dimana karena menggunakan audiovisual siswa akan lebih dapat memahami pembelajaran karena siswa melihat langsung materi yang disampaikan dan melihatnya dan dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari, yang dimana menggunakan media audiovisual juga dapat meningkatkan kreativitas siswa, yaitu siswa dapat berpikir lebih kritis dalam sebuah pembelajaran. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu penggunaan media pembelajaran dalam hadis. Sama seperti materi yang sebelumnya, media pembelajaran adalah segala suatu hal yang dibutuhkan untuk menunjang sebuah pembelajaran, yang dimana media pembelajaran juga membantu guru untuk dapat lebih mudah menampilkan sebuah pembelajaran, dan siswa juga lebih cepat untuk menangkap sebuah pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian media pembelajarannya juga relatif sama, yaitu terdapat media audio, yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi, media audio adalah media yang dimana kita menggunakan indera pendengaran dalam penyampaian materi. Kemudian strategi ini juga dapat digunakan untuk menghafal hadis-hadis yang terdapat di dalam yang terdapat di dalam sebuah pembelajaran. Kemudian terdapat visual, yaitu dapat menampilkan sebuah gambar yang dibantu alat bantu, yaitu proyektor, yaitu dapat menampilkan sebuah hadis, dan dimana pembelajaran dengan menggunakan audio visual, yaitu siswa dapat melihat langsung bacaan-bacaan yang terdapat di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian ada audiovisual. Audiovisual juga dapat digunakan dalam pembelajaran hadis, seperti untuk menampilkan dan melafalkan bacaan sebuah hadis tersebut. Kemudian anak-anak kan bisa langsung
bisa langsung mendengar dan mengerti bacaan yang terdapat di dalam hadis tersebut. Kemudian media yang cocok untuk pembelajaran Al-Quran dan hadis tersebut, yaitu yang pertama menggunakan media audio, yang dimana siswa dapat menumbuhkan strategi untuk dapat menghafalkan hadis-hadis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu audio visual, yang dimana siswa akan lebih aktif nantinya jika menggunakan media audio visual dalam penyampaian materi, yang dimana nanti dalam pembelajaran tidak monoton ya, tidak bersifat monoton dan dapat dipahami langsung oleh siswanya. Kemudian materi yang ketiga yaitu pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan tematik. Pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan pendekatan tematik yaitu menggabungkan pembelajaran Al-Quran dengan pembelajaran umum seperti menjaga kebersihan, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu di dalam pembelajaran Al-Quran yang menggunakan pendekatan tematik, yaitu dapat menggabungkan antara Al-Quran, pembelajaran Al-Quran dan pembelajaran umum seperti menjaga kebersihan di tema kebersihan siswa tersebut. Kemudian contohnya dalam penggunaan pembelajaran Al-Quran yang menggunakan pendekatan tematik, yaitu di mana tema yang pertama contohnya yaitu menjaga kebersihan, yang dimana Al-Quran, di dalam Al-Quran juga terdapat hadis dan ayat Al-Quran yang membahas tentang kebersihan. Contohnya yaitu surat Al-A'raf ayat 57, yang dimana tentang menjaga bumi ini bisa juga menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan selalu menjaga kebersihan di rumah, menjaga kebersihan lingkungan dan lainnya. Kemudian terdapat banyak lagi pembelajaran Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran tematik lainnya. Kemudian materi yang keempat yaitu pembelajaran hadis dengan pendekatan kontekstual. Pembelajaran hadis dengan pendekatan kontekstual adalah pembelajaran hadis dengan menerapkan secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana di hadis tersebut itu kan banyak seperti langkah-langkah dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan manusia dan dengan lingkungan dan lain-lainnya, yang dimana dengan menggunakan pendekatan kontekstual, siswa akan lebih ditunjukkan untuk dapat menerapkannya secara langsung di dalam kehidupannya sehari-hari, yang dimana menurut saya pendekatan dengan kontekstual ini bagus ya untuk pembelajaran, menunjang pembelajaran dan dapat dilakukan dengan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana pembelajaran kontekstual ini dapat melatih siswa untuk dapat
untuk dapat menerapkannya dan dapat langsung mencerna hasil pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya, karena pembelajaran ini langsung dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi yang kelima yaitu pembelajaran Al-Quran untuk meningkatkan karakteristik siswa. Dengan pendekatan Al-Quran untuk karakteristik siswa MISD, yaitu di mana Al-Quran ini memberikan arahan atau ajaran yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pembelajaran siswa MISD tersebut, yang dimana di dalam pembelajaran Al-Quran tersebut terdapat nilai kesabaran, kerja keras, tekun, jujur, kemudian rendah hati, pekerja keras, terdapat nilai-nilai seperti toleransi, menghormati agama lain. Itu dalam pembelajaran untuk meningkatkan karakteristik siswa tersebut, siswa itu di dalam Al-Quran tersebut dapat membantu membentuk karakteristik siswa. Jadi mana dalam kehidupan sehari-hari itu kan dapat diterapkan dan dapat dipelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian manfaat dari pembelajaran dengan pembentukan yang menumbuhkan karakteristik siswa tersebut, yaitu siswa akan lebih disiplin dengan kebiasaan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu terdapat nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, rendah hati, lemah lembut, dan lain-lainnya tadi. Kemudian materi yang keenam yaitu pembelajaran hadis untuk meningkatkan karakteristik siswa. Tidak jauh berbeda dari materi yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu pendekatan hadis untuk membentuk karakteristik siswa, yang dimana hadis itu kan isinya memberikan penjelasan yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dapat meningkatkan karakteristik siswa yang terdapat di dalam Al-Quran namun belum dijelaskan di dalam pendidikan dalam pembelajaran secara langsungnya. Di sini hadis dapat diterapkan dalam pembelajaran karena hadis menjelaskan bagaimana langkah-langkah dan bagaimana jalannya sebuah pembelajaran untuk membentuk karakteristik siswa tersebut. Yang dimana di dalam hadis ini siswa juga untuk menumbuhkan karakteristik siswa, seperti salah satunya yaitu meningkatkan belajar, kemudian bekerja keras, rendah hati, lemah lembut, kemudian dapat meningkatkan rasa simpati di dalam anak tersebut. Yang dimana dalam pembelajaran pendekatan dengan hadis ini, siswa dapat secara langsung mengetahui bagaimana langkah-langkah, bagaimana dengan contoh-contoh yang diberikan, yang diajarkan di dalam hadis. Hadis ini kan banyak, terdapat beberapa dan bahkan ada beberapa riwayat yang sahih dan tidak sahih.
Di dalam hadis tersebut kan juga mengandung berbagai macam pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan karakteristik siswa tersebut. Yang dimana hadis yang dapat membentuk karakteristik siswa tersebut yaitu hadis tentang menjaga kebersihan, yaitu an-nadzafatu minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman, yang dimana isi dalam kandungan hadis tersebut bahwasannya menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman, yang dimana nantinya kan siswa dapat berpikir, oh bahwasannya menjaga kebersihan itu sudah menjadi sebagian dari iman. Oh berarti dengan saya menjaga kebersihan, saya sudah menjaga diri sebagai seorang iman, seorang muslim yang menjaga kebersihannya. Kemudian materi yang ketujuh yaitu studi kasus dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis terdapat berbagai permasalahan, terdapat berbagai tantangan yang terdapat di dalamnya, yaitu seperti contohnya siswa yang sulit untuk memahami inti dari pembelajaran, yaitu seperti bahwa siswa yang sulit mengerti pembelajaran apa yang sedang disampaikan oleh gurunya. Kemudian tantangannya yang kedua, keterbatasan media yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Tapi kalau ingin mendalaminya, terdapat banyak pembelajaran Al-Quran dan Hadis tersebut. Contohnya bisa dapat diambil dari internet seperti YouTube dan jurnal, bahkan surat kabar bisa dapat digunakan untuk pembelajaran Al-Quran dan Hadis tersebut. Di mana di pembelajaran di YouTube kan juga bahkan menampilkan penggunaan media audiovisual yang dimana dapat meningkatkan pembelajaran siswa tersebut. Kemudian bahwasannya setiap pembelajaran itu terdapat tantangan dan permasalahan yang muncul di dalam sebuah pembelajaran, namun semuanya kan memiliki solusinya masing-masing. Seperti solusinya saya contohkan tadi, kurangnya media pembelajaran juga dapat menggunakan media internet dengan menampilkan sebuah video yang terdapat di dalam YouTube. Bahwasannya di dalam pembelajaran ini, pembelajaran Al-Quran dan Hadis itu sangat penting dalam pembentukan siswa, yaitu karakteristiknya. Kemudian materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-8, yaitu tentang evaluasi dan penutup. Di dalam sebuah pembelajaran terdapat sebuah penutup atau evaluasi dari pembelajaran yang telah kita sampaikan. Untuk mengetahui bahwasannya pembelajaran yang kita gunakan tersebut sudah relevan atau belum, sudah dipahami oleh siswanya atau belum, kita dapat menggunakan sebuah ujian di dalam sebuah pembelajaran, yaitu seperti contohnya di sekolahan, yaitu dengan mengadakan sebuah ujian semester yang dilaksanakan di akhir semester. Tujuannya kan untuk mengetahui bagaimana hasil dari pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya, untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut memahami materi. Kemudian juga dapat dilaksanakan dengan melaksanakan ujian tengah semester, kemudian ulangan harian. Juga dapat untuk evaluasi seorang guru itu ya, untuk mengetahui bahwasannya pembelajaran yang dia sampaikan itu sudah dapat dimengerti oleh siswanya atau belum. Kemudian
inti dari evaluasi ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami pembelajarannya atau belum. Nantinya di pembelajaran selanjutnya guru dapat lebih aktif atau lebih mengetahui, misalnya bahwasanya siswa ini kurang, jadi pembelajarannya akan lebih ditingkatkan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.